Pernah kepikiran nggak, apa sih sebenarnya kesamaan antara kopi yang Anda minum tiap pagi, sama katakanlah pesawat terbang yang mungkin pernah Anda naiki? Kelihatannya beda banget kan? Tapi percaya atau nggak, keduanya itu hasil dari sesuatu yang sama, sebuah mesin tak terlihat. Nah, mesin inilah yang mengubah ide jadi kenyataan. Dan hari ini, kita akan bedah tuntas mesin yang jadi jantungnya setiap bisnis ini. Ya, kita akan bicara soal sistem produksi. Oke, buat pemanasan, kita mulai dengan satu pertanyaan. Anggap aja ini teka-teki ringan. Jadi, apa sih kesamaan antara bikin pizza sama bangun gedung pencakar langit? Jelas banget kan bedanya? Pizza, ya ampun, dalam 15 menit juga udah bisa kita nikmatin. Panas, ngebul, gedung pencakar langit? Wah, itu butuh waktu bertahun-tahun, perencanaan yang super rumit, dan ratusan orang. Jomplang banget kan? Tapi, justru di balik perbedaan yang kayak langit dan bumi ini, ada satu benang merah. Satu prinsip dasar yang sama-sama mereka pakai. Dan jawabannya adalah ini. Keduanya, mau itu pizza atau gedung, sama-sama ngikutin sebuah blueprint universal. Sebuah cetak biru untuk mengubah sumber daya jadi hasil. Intinya apa? Intinya adalah sebuah sistem. Ya, itu kata kuncinya. Sebuah proses yang terstruktur untuk mengubah bahan mentah atau kita sebut saja input, entah itu tepung dan keju buat pizza, atau baja dan beton buat gedung, menjadi sesuatu yang punya nilai, atau kita sebut output. Nah, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Seperti apa sih anatomi dari cetak biru atau sistem ini? Biar gampang, kita pakai contoh yang tadi aja ya, yang bikin lapar. Yuk, kita balik lagi ke pizza. Ini nih konsep paling dasarnya. Coba deh bayangin, setiap bisnis, mau itu warung kopi kecil sampai perusahaan teknologi raksasa, pada intinya adalah sebuah sistem transformasi. Simpel banget kan? Mereka mengambil sesuatu, input, terus mereka apa-apain sesuatu itu proses transformasinya, dan akhirnya mereka menghasilkan sesuatu yang baru, yaitu output. Konsepnya kedengaran sederhana, tapi kalau kita paham ini, dampaknya luar biasa loh. Coba lihat diagram ini deh. Kelihatannya agak akademis ya, tapi ini bakal jadi jelas banget kalau kita pakai contoh kedai pizza kita tadi. Yuk, kita pecah satu-satu. Inputnya apa? Jelas bahan-bahan mentahnya. Tepung, tomat, keju, sosis, tapi bukan cuma itu loh. Tenaga kerja kokinya, ovennya, bahkan resepnya. Itu semua bagian dari input. Terus, proses transformasinya? Nah, ini dia magicnya. Semua yang terjadi di dapur. Mulai dari ngulenin adonan, ngasih saus dan topping, sampai manggang di oven panas. Semua kegiatan itu adalah transformasinya. Dan hasilnya, tentu aja outputnya. Pizza yang lezat, panas, dan siap kita makan. Tapi tunggu dulu, ada satu lagi yang penting banget. Lihat deh panah yang balik lagi ke belakang. Itu umpan balik atau feedback. Komentar dari pelanggan, wah pizzanya enak banget. Atau mungkin, kok kejunya kurang banyak? Itu semua adalah umpan balik yang super berharga. Informasi ini balik lagi ke proses, biar kedai pizzanya bisa bikin pizza yang lebih enak lagi besok. Nah, keseluruhan aktivitas untuk mengatur proses dari input sampai jadi output ini, biar seoptimal mungkin, ada namanya loh. Namanya manajemen operasi. Keren ya? Anggap aja ini kayak otak dari seluruh sistem produksi. Dialah yang mikirin gimana caranya bikin pizza lebih cepat tanpa mengurangi kualitas, gimana caranya biar bahan baku nggak ada yang terbuang. Jadi, ini adalah seni sekaligus ilmu untuk memastikan mesin produksi berjalan lancar, efisien, dan efektif. Ini yang bikin jantung bisnis terus berdetak sehat. Oke, jadi kita udah paham ya kerangka dasarnya, input, proses, output. Tapi, pertanyaannya sekarang, apakah semua bisnis pakai cara yang persis sama? Apakah cara pabrik mobil bikin mobil itu sama dengan cara sebuah studio film bikin film? Tentu aja beda banget. Nah, memilih tipe proses yang paling pas itu, wah, ini salah satu keputusan paling penting buat sebuah perusahaan. Grafik ini nunjukin pertarungan klasik dalam dunia produksi. Di sini ada dua sumbu utama yang harus kita perhatikan. Pertama, ada volume, artinya seberapa banyak produk yang kita bikin. Banyak banget atau cuma sedikit. Sumbu kedua adalah variasi, artinya seberapa banyak jenis atau model produk yang kita tawarkan. Pilihannya banyak atau cuma satu jenis aja. Nah, setiap bisnis harus nemuin posisinya di grafik ini. Mau main di mana? Apakah mau jadi kayak pengrajin yang bikin satu karya unik, variasinya tinggi tapi volumenya rendah? Atau mau jadi kayak pabrik minuman kemasan yang produksi jutaan botol yang sama persis setiap hari, volumenya tinggi banget tapi variasinya rendah? Keputusan ini bakal nentuin segalanya. Oke, biar lebih jelas, kita lihat aja dua contoh yang paling ekstrim di spektrum ini. Di satu sisi, ada yang namanya tipe proyek. Contohnya, yaitu tadi, bangun gedung atau bikin film. Coba pikirin, volumenya kan rendah banget. Kita cuma bangun satu gedung dalam satu waktu. Tapi variasinya super tinggi. Setiap gedung punya desain, lokasi, dan tantangan yang beda. Unik.
Nah, sekarang kita lihat kutub seberangnya, produksi massa. Contohnya, pabrik mobil atau pabrik televisi. Volumenya gila-gilaan, bisa ribuan unit per hari. Tapi variasinya rendah banget. Mobil yang keluar dari pabrik hari ini, ya kurang lebih sama persis dengan yang keluar kemarin. Kelihatan kan? Keduanya ini seperti hitam dan putih. Dan cara kerjanya pun butuh pendekatan yang sama sekali berbeda. Nah, pilihan antara mau jadi proyek atau produksi massal tadi itu bukan cuma sekedar konsep di atas kertas. Sama sekali bukan. Pilihan itu punya konsekuensi yang sangat nyata, sangat fisik, yaitu soal gimana cara mereka menata ruang kerja mereka. Yuk kita lihat. Ini aturannya. Simple tapi penting banget. Tipe proses yang kamu pilih akan menentukan strategi tata letak fisikmu. Titik. Cara kamu bikin barang atau jasa, itu yang bakal ngatur di mana kamu harus naruh mesin, di mana orang-orangnya harus kerja, gimana alur kerjanya. Semuanya biar seefisien mungkin. Yang pertama, ada yang namanya tata letak posisi tetap. Namanya juga udah ngejelasin ya. Ini buat kasus di mana produknya itu nggak bisa gerak, gede banget, berat. Balik lagi ke contoh gedung pencakar langit kita. Kan nggak mungkin gedungnya kita bawa keliling pabrik kan? Jadi yang terjadi adalah kebalikannya. Produknya diam di satu tempat, sementara semua sumber daya, pekerja, material, derek, semen, semuanya datang ke lokasi proyek. Bikin kapal besar atau pesawat terbang juga pakai tata letak kayak gini. Oke, berikutnya ada tata letak fungsional. Di sini, mesin-mesin atau orang-orang dengan fungsi yang sama dikumpulin jadi satu. Contoh paling gampangnya, rumah sakit. Coba bayangin, semua alat ronsen ada di satu departemen namanya radiologi. Semua alat tes darah ada di laboratorium. Semua ruang operasi ada di area bedah. Nah, produknya, dalam hal ini pasien, yang bergerak dari satu departemen ke departemen lain sesuai kebutuhannya. Dari pendaftaran, ke dokter umum, terus ke radiologi, lalu ke lab. Kelebihannya apa? Sangat fleksibel, cocok banget buat ngelayanin banyak kasus yang beda-beda. Dan yang terakhir, yang mungkin paling kita kenal, yaitu tata letak garis. Ini ya jalur perakitan atau assembly line klasik. Bayangin aja pabrik mobil. Semua mesin dan stasiun kerja diatur berurutan dalam satu garis lurus. Jadi chassis mobil masuk di ujung, terus dia jalan pelan-pelan. Stasiun pertama pasang mesin, stasiun berikutnya pasang roda, terus pasang pintu, dan seterusnya, sampai di ujung keluar mobil yang udah jadi. Alurnya lurus dan standar. Makanya ini super efisien buat produksi massal, volume tinggi, variasi rendah. Oke, kita udah ngobrolin apa itu sistem produksi dan bagaimana cara kerjanya. Sekarang kita sampai ke pertanyaan yang paling penting. So what? Kenapa sih kita harus peduli sama ini semua? Apa untungnya buat bisnis? Mulai dari kedai kopi di tikungan jalan sampai pabrik multinasional buat mikirin hal-hal ini. Jawabannya, karena ini adalah segalanya. Ini adalah fondasi dari kesuksesan operasional. Kalau kita memilih dan merancang sistem produksi yang tepat, apa yang terjadi? Pertama, efisiensi meroket dan biaya bisa ditekan. Nggak ada lagi sumber daya yang kebuang sia-sia. Kedua, kualitas produk jadi konsisten. Pelanggan tahu apa yang akan mereka dapatkan dan mereka jadi percaya. Ketiga, kita jadi punya fleksibilitas buat merespon kebutuhan pasar yang berubah-ubah. Dan kalau semua ini digabungin, ujung-ujungnya ini akan membangun keunggulan kompetitif yang solid. Inilah yang ngebedain kita dari pesaing dan bikin kita menang di pasar. Jadi sekarang giliran Anda. Saya punya tantangan kecil. Mulai hari ini, coba deh perhatikan bisnis-bisnis di sekitar Anda. Waktu Anda antri di kedai kopi, pas lagi di bank, atau bahkan pas lewat proyek konstruksi di jalan. Coba berhenti sejenak dan pikirkan. Kira-kira sistem produksi apa ya yang mereka pakai? Mereka lebih ke arah proyek atau produksi massal? Tata letaknya fungsional atau garis? Begitu Anda mulai melihat dunia dengan kacamata ini, Anda akan sadar bahwa mesin tak terlihat yang kita bahas hari ini ternyata ada di mana-mana. Ia diam-diam bekerja, membentuk hampir setiap aspek kehidupan kita.